Selamat datang di tutorial Gaptek MGL4 belajar membuat robot korek MT4. Video ini adalah kelanjutan dari video tutorial belajar membuat robot korek dengan judul pemula belajar coding MGL4. Untuk mengetahui judul video dengan nama pemula belajar coding MGL4, klik menu playlist pada video ini. Playlistnya namanya belajar pemrograman MGL4. Kemudian cari pemula belajar coding MGL4. Karena ini perlu saya beritahukan supaya bagi Anda yang menonton video ini tahu tahapannya membuat robot korek dari awal. Jadi sebaiknya Anda menonton video pemula belajar coding MGL4 ini sebelum Anda menonton tutorial Gaptek MGL4 belajar membuat robot MT4 sekarang ini. Nah, di sini saya melanjutkan menulis codingnya. Coding yang sudah ada yaitu variabel load sltp, kemudian fungsi EA_BY dan fungsi EA_CELL. Nah, kemudian coding untuk memanggil EA_CELL dan EA_BY. Nah, saya akan menulis coding supaya EA-nya ini kalau dijalankan itu bisa melakukan dua transaksi sekaligus, yaitu transaksi OP_CELL dan OP_B. Karena video tutorial dengan judul pemula belajar coding MGL4 ini itu hasil EA-nya kalau dijalankan hanya bisa melakukan OP_B saja atau OP_CELL saja. Langsung saja saya mulai menulis coding, yaitu supaya EA robot koreknya dapat melakukan OP_B dan OP_CELL sekaligus. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman. Bool ini adalah tipe data ya teman-teman. Kemudian thread ini variabelnya. Kemudian thread ini dideklarasikan dulu bahwa nilainya itu 0. Artinya transaksi yang ada di grafik korek tidak ada. Kemudian tuliskan looping. Nah, untuk melakukan pengulangan, yaitu pengulangan untuk menyeleksi di grafik korek itu ada transaksi yang sudah aktif atau belum. Nah, loopingnya seperti ini. In I sama dengan order total min 1. Nah, ini artinya looping yang mengulang nilai dari indeks transaksi yang paling bawah. Kemudian I itu lebih besar dari 0. I min. Nah, jadi nilai I ini itu lebih besar sama dengan 0. Jadi misalkan di sini jumlah transaksinya, jumlah order totalnya itu 8, I itu lebih besar dari 0, berarti nilainya itu 876543210. Kemudian I min. Nah, karena I min menghitungnya itu dari indeks yang paling besar ke indeks yang paling kecil, menghitung mundur. Nah, kemudian di bawahnya dituliskan coding select. Order select maksudnya yaitu menyeleksi transaksi yang ada di grafik korek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah diseleksi ya, di grafik korek itu diseleksi apakah ada transaksi korek OP_B atau OP_CELL, maka ditemukan order simbol, yaitu transaksi korek itu order simbolnya itu sama dengan grafik korek yang terbuka. Nah, simbol. Nah, seperti ini. Nah, ini bacanya itu jika ditemukan transaksi order simbol di mana order simbolnya adalah sama dengan grafik korek yang terbuka. Misalkan ditemukan transaksi buy EURUSD lot 0.1 atau ditemukan transaksi sell EURUSD lot 0.1. Nah, ini artinya seperti itu. Nah, ditemukan order seperti itu. Nah, grafik koreknya yang terbuka adalah grafik korek EURUSD. Nah, ditemukan. Nah, maka ya. Nah, ini ditulis ini. Maka jika ditemukan transaksi buy atau sell di grafik korek, transaksinya adalah sesuai grafik korek yang terbuka, maka trade nah, itu sama dengan true. Nah, ini artinya di grafik korek itu transaksinya ada. Nah, tetapi jika trade-nya itu false, tidak ada. Nah, jika trade-nya false ya, di sini, jika trade, nah ini artinya jika setelah diseleksi kemudian trade-nya ini tidak ada, maka lakukan OP_CELL dan OP_B.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang coding memanggil EA by ini diaktifkan. Kemudian dikumpil. Nah, ini ada error jumlahnya 4. Nah, kalau terjadi error, itu cara memperbaikinya seperti ini ya. Nah, ini. Klik dulu error yang paling atas. Nah, errornya itu notifikasinya F semicolon expected. Nah, ini artinya ada kesalahan di bagian sini ya. Nah, di ini, line 40. Diklik saja. Nah, itu lari ke sini, baris 40. Nah, itu ada error. Nah, cara memperbaikinya, nah ini ya. Ini tertulis tanda kurung buka biasa. Nah, ini yang benar adalah tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian klik lagi compile. Nah, errornya tinggal 2. Nah, errornya ini adalah unexpected end program. Kemudian ini unbalanced parenthesis. Nah, ini yang atas line 70, garis 70, yang bawah garis 3. Nah, cara memperbaiki errornya, klik tulisan ini ya. Nah, larinya ke sini. Nah, ini baris yang 70. Coba klik dulu error baris yang 36 dulu. Nah, di sini. Coba ini saya cek pasangan kurung kurawalnya. Nah, ini saya klik. Nah, lihat ke bawah. Nah, pasangan kurung kurawalnya itu tidak ada, berarti di sini kurang. Nah, saya cek lagi. Nah, ini ya, ada ini ya. Saya klik compile lagi. Nah, errornya tersisa 1. Diperbaiki lagi, klik dulu tulisan unexpected open. Nah, ini ada error. Nah, ini kurung kurawal tutup biasa. Nah, ini diganti kurung, oh tadi ini tanda kurung biasa ya, tutup kurung biasa, diganti tanda kurung tutup kurawal. Nah, diklik compile. Nah, masih error. Coba diklik lagi. Errornya expression are not allowed on a global scope. Diklik dulu. Nah, ini teman-teman, errornya lari ke baris 52. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, ini kan tulisannya error kan expression are not allowed on a global scope. Ini barangkali artinya tanda tutup kurung kurawalnya kelebihan 1. Ini dihapus. Nah, diklik compile lagi. Nah, errornya sudah tidak ada. Kemudian ada coding yang perlu dihapus, yaitu yang ini ya. Yang coding untuk memfilter supaya EA-nya itu hanya bisa melakukan transaksi OPP 1 kali. Daripada dihapus, ini saya nonaktifkan saja. Kemudian yang ini juga saya nonaktifkan. Cara menonaktifkannya yaitu menambahkan garis miring 2 di depan codingnya. Saya klik compile lagi. Nah, ini tidak ada error. Saya tester ya teman-teman. EA-nya bisa melakukan OPB dan OP cell secara bersamaan atau tidak. Klik dulu, klik trading terminal, maka akan terbuka halaman meta editor. Nah, ini EA-nya kemarin sudah saya pasang ini ya. Nah, ini saya jalankan. Cara menjalankan, kalau EA-nya itu sudah terpasang, itu klik kanan pada grafik korek, klik export episode, terus klik property. Nah, kemudian ini diklik reset. Nah, klik reset. Kemudian komponnya diklik reset dulu. Kemudian klik kotak low trading, klik OK. Nah, terus apa itu, klik ini menu auto trading, ini kan merah. Nah, itu diklik supaya berwarna hijau. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang sehingga selalu eksis dan bermanfaat bagi trader di seluruh Indonesia atau orang-orang yang masih gaptek dalam bahasa pemrograman MPL4 yang tertarik membuat EA itu bisa membuat robot forex sendiri. Nah, setelah klik subscribe, kemudian klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video yang baru lagi. Nah, ini saya klik menu auto trading. Nah, ini nanti EA-nya melakukan OPB dan OP cell. Nah, ini garis gridnya saya hapus garis gridnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini EA-nya sudah melakukan transaksi buy dan sell secara bersamaan. Nah, supaya lebih jelas saya buka kolom terminalnya. Nah, ini ya teman-teman. Ini EA-nya sudah melakukan OP cell dan OPB. Nah, begitu EA-nya dijalankan, EA-nya sudah melakukan transaksi OPB. Nah, terus EA ini itu kan sudah melakukan OPB dan OP cell. Nah, kalau dijalankan langsung melakukan 2 OPB dan OP cell. Nah, barangkali Anda menginginkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Sebelum EA itu dijalankan, Anda dapat memilih yang mau dijalankan itu transaksi B atau transaksi cell-nya. Nah, kalau Anda misalkan ingin seperti itu harus ditambahkan coding. Nah, cara menambahkan codingnya kembali lagi buka halaman meta editornya ya teman-teman. Nah, tambahkan coding yaitu untuk memilih EAB atau EA cell yang akan Anda pilih untuk diaktifkan. Nah, codingnya yaitu variabel dulu. Nah, extend. Nah, boolean. Itu nama tipe data. Kemudian ini tulis trade B. Nah, ini misalkan ditulis false ya teman-teman. Jadi nanti OPBEA-nya itu tidak ada. Kemudian variabel yang berikutnya extend. Nah, extend itu saya ulangi adalah coding digunakan supaya nama variabel trade B ini itu bisa muncul di kolom input. Nah, sedangkan bool ini adalah tipe data yang value-nya ini hanya ada 2, false dan true. Nah, di sini nama variabelnya adalah
trade sell. Nah, ini saya tulis true. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti EA-nya kalau dijalankan itu yang dieksekusi adalah transaksi sell-nya. Nah, setelah ditambahkan coding variable, ditambahkan di sini teman-teman statementnya itu di sini. Nah, di sini. Nah, untuk OP yang sell, if, nah, jika, nah di dalam kurung ini kondisi, jika di dalam kurung ini kondisinya yaitu trade sell sama dengan true, maka lakukan transaksi sell. Sedangkan yang untuk OPB, if trade B sama dengan true, maka lakukan OPB. Nah, kalau yang atas ini, jika trade sell sama dengan true, lakukan OP sell. Yang bawah, jika trade B true, lakukan EA B, transaksi B. Nah, ini semuanya kan true ya teman-teman. Ini defaultnya harus true semuanya. Nah, sedangkan yang di atas itu false. Tujuannya ditulis false supaya transaksi B-nya tidak aktif. Nah, ini saya compile, yaitu transaksi B-nya tidak akan dijalankan ketika EA di attack to attack. Nah, ini saya nonaktifkan menu auto tradingnya dulu. Nah, transaksinya saya close semua. Nah, ini saya jalankan lagi, tapi sebelum menjalankan klik kanan dulu ya teman-teman. Nah, klik episode, klik property, terus klik reset lagi. Nah, reset itu maksudnya supaya coding yang ditambahkan tadi itu terbaca. Nah, ini saya klik menu auto trading. Nah, transaksinya hanya sell saja. Nah, itu apa itu tutorial GapTech MGL4 belajar membuat robot forex MT4. Nah, itu sudah lumayan ya tutorialnya. Nah, bisa kita tambahkan lagi. Nah, ini kan belum pakai analisa ya teman-teman. Nah, ini kan belum pakai analisa. Oh ya, ini saya ganti terus semua dulu, biar EA-nya bisa melakukan transaksi buy dan transaksi sell kalau EA-nya dijalankan. Kemudian menu auto trading saya nonaktifkan, transaksi sell-nya saya close. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Saya keluarkan dulu indikator forex moving average. Nah, saya cari moving average bagian trend. Nah, moving average-nya adalah period 14. Ini saya klik reset saja supaya apa? Settingannya kembali ke awal. Nah, klik OK. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini EA-nya, OP-nya yaitu pakai analisa. Maksudnya pakai analisa itu begini. Jika candlestick ini ya teman-teman, itu letaknya di bawahnya indikator moving average ini, maka EA akan OP sell. Tetapi jika candlestick ini misalkan time frame-nya diganti. Nah, ganti M1 ini. Oh, tidak ada. Nah, begini ya teman-teman. Misalkan candlestick-nya ini di atas ini, di atasnya garis moving average ini, maka EA akan melakukan OPB. Nah, supaya EA-nya itu bisa melakukan transaksi forex berdasarkan logiknya tersebut, maka ditambahkan coding. Nah, nambahnya di sini ya teman-teman. Nah, nambahnya di sini. Nah, di sini nih. Dan, nah seperti ini. Ini indikator moving average, saya singkat MA ya. MA itu letaknya di atas. Nah, MA letaknya di atas ini, di atas bid. Nah, maka EA akan melakukan OP sell. Sedangkan yang ini dan MA di bawah harga as, maka EA akan melakukan transaksi buy. Nah, ini bacanya lengkapnya seperti ini. Jika di grafik forex, seperti ini. Jika transaksi sell itu sama dengan true, maksudnya transaksinya diizinkan, dan di grafik forex itu ada indikator forex moving average period 14 yang letaknya itu lebih tinggi dari harga bid, maka EA akan melakukan OP sell. Kemudian yang kedua, analisa teknikalnya ini ya. Ini cara bacanya coding. Jika trade B sama dengan true, trade B itu diizinkan, dan moving average itu letaknya di bawah harga as, maka EA akan melakukan OPB. Nah, ini kan sudah ditambahi coding teknikal analisanya. Nah, supaya tulisan MA ini menjadi variabel dan bisa dibaca oleh meta editor atau MGL4 sebagai indikator moving average, ini harus dibuat variabel. Nah, variabelnya di sini ya teman-teman. Nah, variabel double. Ini tipe datanya double. Nama variabelnya MA. Itu singkatan dari moving average. Nah, ini sintak indikator moving average. Nah, seperti ini. Nah, ini parameternya untuk sintak indikator moving average yang pertama itu adalah null, atau boleh ditulis simbol. Nah, kemudian setelah simbol itu time frame-nya. Misalkan period H1. Nah, nanti kalau ditulis period H1, EA-nya itu hanya bisa dijalankan di grafik forex time frame H1. Supaya EA-nya bisa dijalankan di time frame apapun, tulis saja ini 0. Nah, setelah time frame-nya yaitu shift MA-nya yaitu 0. Period MA-nya dulu 14. Nah, setelah periodnya yaitu shift-nya 0. Kemudian modenya mode simple moving average. Nah, ini ditulis SMA. Kemudian price-nya price close. Kemudian EA-nya mengikuti shift candle yang 0. Nah, kemudian diklik compile. Nah, tidak ada error ya teman-teman.
Ini coba dijalankan EA-nya. Nah, ini saya ganti yang H1 ya teman-teman. Nah, di sini kan terlihat candlestick-nya letaknya di bawahnya moving average. Nah, ini harga bidnya itu ini. Harga bidnya itu yang putih ini, maka nanti EA-nya itu akan melakukan official kalau EA-nya ini saya jalankan. Klik menu auto trading. Nah, lihat ya teman-teman, ini OP-nya apa? Kebalik atau tidak? Nah, benar, EA-nya sudah melakukan official. Nah, ini saya nonaktifkan dulu menu auto trading-nya. Akan saya cari time frame di mana apa itu letak candlestick-nya itu yang berada di atas. Nah, cari. Nah, ini tidak ada di grafik korek EUR USD monthly. Ini saya ganti grafik korek yang lainnya. Nah, ini saya nonaktifkan dulu EA-nya. Nah, ini ya, kotak loli trading centangnya dibuang. Ini saya buka grafik korek USD JPY. Nah, ini ya teman-teman, saya keluarkan dulu indikator moving average period 14-nya. Nah, ini teman-teman, ini kan harga asnya ya, harga as itu yang merah ini. Itu kan letaknya berada di atasnya indikator moving average yang merah ini. Nah, nanti kalau EA-nya di-attack di sini, maka EA-nya akan melakukan transaksi OPP. Nah, cara masangnya ngetaknya begini. Klik kanan pada EA-nya, klik attack to chart. Nah, klik loli trading, klik OK, menu auto trading diaktifkan. Nah, seharusnya nanti EA-nya melakukan OPP. Tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, EA-nya sudah melakukan OPP. Nah, ini. Demikian saja ya teman-teman, tutorial belajar bahasa pemrograman MT4 yang judulnya Gaptek MT4 belajar membuat robot MT4. Klik like kalau Anda suka video ini. Kalau Anda ingin membagikan video ini lewat WA atau status FB, kemudian Anda bagikan ke teman-teman Anda, klik tulisan bagikan yang ada di bagian bawah video ini, atau klik tulisan share. Nah, kalau ada pertanyaan, nah ini penting ini. Barangkali Anda itu menulis codingnya, itu sudah Anda tulis, sudah Anda klik compile, masih ada error. Nah, itu kan sudah ada error, Anda perbaiki, tidak bisa. Anda bisa menuliskan di kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan. Nah, demikian teman-teman tutorial Gaptek MTL4 belajar menulis atau mengetikkan script atau sintak MTL4 untuk membuat robot forex expert episode. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai.